Driji setunggal. Satu jari telunjuk. Purun. Saestu. Lho, nggih ya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang ada ini saja kita belum berhasil mensyukuri. Ngolek dikai duit nggak usah banyak-banyak em-eman tadi lah. Oh, lah syukur alhamdulillah. Tapi diparingi anggota tubuh jangkep, diparingi penglihatan jangkep, tiba boten gampil oleh syukur. Nikmat Allah yang banyak niku, di antara julukannya, di antara sebutannya di dalam Al-Qur'an niku di antaranya nggih nikmatun enten, na'ma enten, ala enten, kausar enten. Nah, niki kula niki padahal mboten janjenan kalih Ustaz Dedik wau. Kok ingkang diwaos ayate pas ngimami niku di rakaat pertama. Kok pas ingkang badhe kula angen-angen kula bahas dalu menika. Ustaz nggih sahati tadi. Sahati dan sepemikiran. Mboten saestu mboten janjenan. Insyaallah dalu menika ibu-ibu bapak ingkang kula hormati, kita akan membahas sifat-sifat terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bekal kita menjalani hidup ini. Nanging saderenge menuju mriko, kita sepakat dulu bahwa nikmat Allah banyak nggih. Buktine wau kula tawani, nggih sanes kula sing nawani kula nggih mboten enten arep sak wonten. Ditawani mboten sing kurang nggih. Al-Kautsar niku artinipun nikmat yang sangat banyak Bapak Ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Kautsar dengan kalimat penekanan. Inna niku sak temene. Sesungguhnya kami benar-benar a'tainakal kautsar. Benar-benar kami ini memberimu wahai Muhammad. Kalau di terjemahan Al-Quran, panjenengan akan melihat dalam kurung Muhammad. Memang redaksi ini untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajaran dari ayat ini berlaku untuk umatnya. Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar. Tapi ada tafsir yang lain, Al-Kautsar itu nama telaga di surga. Napa Bapak Ibu? Telaga, telogo. Nah, barang siapa minum dari telaga Al-Kautsar ini, la yazma'u abadan. Tidak akan haus selama-lamanya. Karena haus atau tidaknya kita bukan karena minum atau tidaknya kita, tapi karena Allah memberi rasa haus, Allah memberi hilang rasa haus itu. Itulah kenapa kalau kita mantun minum atau makan, matur nuwun nang Gusti Allah, alhamdulillah di at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allah yang beri kita minum, yang menghilangkan rasa dahaga kita. Di neraka sebaliknya, nggih, ada orang yang minum syurbal him. Minumnya itu seperti unta yang kehausan oleh gelok-gelok ngoten banter. Unta niku lek minum berapa liter niku cadangannya di punuknya itu. Sehingga bisa enggak minum lewama untuk mengarungi napa? Gurun pasir. Digambarkan di neraka ada orang yang minum saking kehausannya tapi tidak menghilangkan haus itu. Padahal minum, dari sini bisa kita simpulkan haus atau tidak bukan karena minum atau tidak, tapi karena Allah menghilangkan rasa haus itu atau tidak. Maka kalau ada hadis yang mengatakan barang siapa nanti minum dari telaga Al-Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Nggih enak tambahan. Mboten ngelak ya. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, di antaranya telaga Al-Kautsar niku.
Di antara nikmat Allah yang banyak, yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Telaga Al-Kautsar. Nah, kalau kita kembalikan pada diri kita Bapak Ibu, nggih. Berapa banyak Allah sudah beri kita. Dari di alam rahim dulu sampai lahir sampai saat ini tidak bisa dihitung. Sehingga Allah mengharuskan kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat banyak itu. Dan kesyukuran itu Bapak Ibu boten cekap hanya damel ucapan alhamdulillah. Itulah kenapa di ayat selanjutnya Allah menegaskan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau. Loh, habis diingatkan tentang nikmat yang banyak, kok diutus salat? Berarti tiang salat niku tiang ingkang syukur, mensyukuri nikmat yang sangat banyak itu. Nikmat badan yang lengkap niki, nikmat pikiran, nikmat panca indera, nikmat udara, nikmat lain-lain. Akhirnya kita bersyukur dengan tindakan salat. Apakah sembarangan salat? Mboten. Kata-kata perintah salatlah diikat dengan kata-kata li rabbika. Karena Tuhanmu, berarti orang yang syukur itu senantiasa berusaha salatnya ikhlas lillahi ta'ala, mboten kecampuran liyan-liyane. Di dalam surat Al-Muzammil disebutkan wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah dengan seputus-putusnya. Lho napa niku maksudnya putus? Putus dari selain Allah, hanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inqita'an. Tabattal ilahi tabtila niku cara mriki ibadah niku pun terputus dari segala urusan, hanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu. Kenapa? Diperseni atine, pikirane. Usikum wa nafsi. Ngaten nggih. Apakah cukup kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak itu hanya dengan hubungan yang baik dengan Allah? Niku menawi hubungan kita dengan Allah itu biasa disebut napa? Vertikal nggih. Vertikal. Nah, ternyata terus firman Allah niki ndak cukup. Orang yang bersyukur itu juga harus peduli sesama. Peduli sesama niku berarti luman, perhatian, sehingga diakhiri di ayat kedua tadi wanhar. Kalau kita baca Quran terjemah, wanhar niku artinipun dan berkurbanlah. Padahal asline pun wanhar niku dan sembelihlah. Dalam bahasa Arab kata-kata menyembelih ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama tadi yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dedi, di dalam sholat maghrib rakaat pertama. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Adbahuk itu aku menyembelihmu. Nyembelih niku dari kata-kata adbahuk, ana adbahuka. Fanzur madza tara. Kemudian sedangkan di Al-Kautsar wanhar, bukan wadbah. Apa rahasianya di sini? Kalau wadbah dan sembelihlah itu bisa untuk nyembelih napa mawon. Tadi Nabi Ibrahim napa? Bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail menggunakan kata-kata dzabaha. Menyembelih hewan apapun bisa pakai dzabaha. Tapi kalau yang ada di surat Al-Kautsar, orang Arab menggunakan kata-kata wanhar itu untuk menyembelih unta. Rahasianya adalah apakah kita diperintahkan menyembelih unta? Tidak. Tapi itu isyarat kalau mau berbagi, kalau mau berkurban, diusahakan yang terbaik. Berkurban merupakan ibadah tahunan. Kesempatan tidak datang lagi. Hanya di bulan Dzulhijjah dibatasi hanya 4 hari. Artinya kalau kita sekarang ada kelapangan rezeki, monggo.
fasholli li rabbika wanhar. Kalau belum ada, direncanakan tahun selanjutnya, katakanlah. Yang menjadi malapetaka adalah ketika panitia kurban mengumumkan, monggo Bapak Ibu kurban, kambing sekian, sapi kalau sendiri sekian, maksudnya diborong sendiri untuk satu keluarganya, kalau urunan bertujuh per orang sekian. Yang menjadi malapetaka adalah cik larangi. Lah kok melebet toko, contoh HP lah. HP 6 juta dianggap murah, Pak Ibu. Oh, keluaran terbaru ini Pak hanya 4 juta. Iya, enteng. Gelem tadi, gelem Mas. Beres 4 juta. Enteng. Tapi pas panitia kurban, mosok wedhus sakmono Pak, gak iso mudun. Nah, ini PR bersama usikum wa nafsi. Monggo sareng-sareng dirasaaken, adakah kita termasuk golongan yang kalau melihat urusan napa? Contoh lah, misal sekarang sepeda motor keluaran terbaru, wah apik yo saiki yo. Joko, ndak pakai pikir panjang. Panitia kurban mengumumkan apen-apen mboten mireng, sengitan. Nah, ini monggo dalam rangka mensyukur nikmat Allah SWT kita usahakan. Kalau belum bisa, diniatkan tahun selanjutnya, monggo. Biar lebih ringan, dibagi Pak Ibu. Wis tahun ngarep ae. Regane piro sih? Oh, wedhus 3,5 dibagi 12 bulan. Ketemu sakmene. Oh, berarti sebulan nabungku sakmene. Ya, setahun. Ternyata butuh, kepakai yang lebih urgent, pakai dulu enggak apa-apa. Yang penting niat sudah hadir. Yang penting ada niat, Bapak Ibu. Ngoten nggih, fasholli li rabbika wanhar. Niku. Nah, sejarah berkurban ini erat sekali hubungannya dengan sosok bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam niku Bapak Ibu memiliki julukan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Loh, kekasih niku ndak sembarangan gelar loh Bapak Ibu. Jenengan yang sudah menikah niki, coba diiling-iling dulu bagaimana panjenengan dikejar-kejar oleh suami jenengan karena panjenengan adalah kekasih hatinya. Opo ae dibelani. Niku kekasih. Yok nopo lek niku sing mesem-mesem niki panten anyar niki. Nggih. Oleh belani calone. Wah. Hujan deras diterjang. Karena apa? Kekasih. Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Ya Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?" Ibrahim, Nabi Ibrahim, ada namanya Ibrahim niki. Mas Ibrahim, sehat? Kenapa engkau dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya? Bi ayyi syai'in. Oleh karena apa? Nabi Ibrahim jawab, bi salasati asya'in. Karena 3 perkara. Yang pertama adalah ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Iki setunggal. Ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Aku mendahulukan perintah Allah dibanding urusan lainnya. Sinten tiyange saged kados ngeten disenengi Gusti Allah. Nggih panjenengan sinten niki mendahulukan urusan Allah dibanding urusan liyane. Asline ngeten lek enak. Wayahe mantun magrib lek enake langsung andok nggih ya. Mantuk, nyeduh kopi, delok TV, HP-an. Lah kok jenengan mendahulukan perintahnya Allah duduk di masjid, thalabul ilmi bersama-sama, ibadah salat berjamaah bersama-sama, mendahulukan urusan Allah dibandingkan urusan yang lainnya, sing liyane engko sik. Niku saged menghadirkan kecintaan Allah pada kita. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah ma ihtamamtu bi syai'in qad katabahu Allahu li.
Aku gak tahu oleh khawatir, gak tahu ngeluh terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukku dan untuk orang lain. Nah niki terutama yang biasa nih langsung terbesit dalam pikiran urusan rezeki. Apakah dengan itu lantas kita berdiam diri mboten matos nggih mboten nggih. Kita agama Islam itu agama yang seimbang. Kerja al jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota badan bergerak bekerja mencari rezeki, yang tawakal itu hati. Maksudnya kalau menjadi seorang muslim yang sejati niku mboten angsal hanya mengandalkan sawak dongoe, dikirai dan lain sebagainya tanpa ada gerakan fisik. Karena Nabi Muhammad SAW bekerja, orang-orang Quraisy bekerja. Dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan ayat 9 atau ayat 10 niku, apabila telah dilaksanakan salat fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Berarti perintah napa niku? Bekerja, tapi diawali dengan kata-kata apabila salat telah terlaksana, berarti salat diutamakan. Kerja tetap wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Niku nggih datose kita terima ing pandum, mensyukuri apa yang ada, tetap berusaha. Ingin suatu penghasilan yang lebih, boleh berusaha. Qanaah tetap, tapi berusaha, qanaah, tawakal. Ngoten terus muter ae niku. Tidak bingung ketika ndelok wong liya enak yo dadi wong iku, padahal boten semrap. Urip niki lho sawang sinawang. Enak ya dadi wong iku koyo aneh. Kalau dibuka sama Allah, kita akan walah gak wis atuh aku ngene gak ono utangi. Misal contoh ngoten niku. Niku kedua. Ketiga, ma ta'asyaitu wa ma taghadzaitu illa ma'a dhaifi. Aku enggak pernah makan malam ataupun makan siang ataupun makan pagi kecuali aku ngajak wong liya. Lumani Nabi Ibrahim alaihissalam niku. Niki napa ajaran neraktir niku enten, ngebosi niku enten. Datase Nabi Ibrahim niku seneng menawi napa niku ajak-ajak. Ngoten nggih, tapi niki ningali keadaan. Nek anjen cukupi hanya untuk diri dan keluarga saja, nggih niku. Lek enten luwehe ajak-ajak berbagi. Ngoten nggih pun. Nabi Ibrahim niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT memiliki sifat-sifat terpuji. Sifatnya banyak, tapi mboten mriki bahas sedanten. Nggih, minimal 3. Kalau cukup waktunya 5. 3 sifat Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Qur'an di satu ayat. Nggih. Oleh Allah SWT di surat Hud 75. Pak, monggo menawi dibantu membacakan terjemahnya. Nanti ada ayat-ayat yang panjang, nanti kita baca terjemahnya, dibacakan terjemahnya insyaallah. Surat Hud ayat 75, satu ayat pendek tapi mencakup 3 sifat terpuji. Hud, surat Hud ayat 75. Ayat ke-75. Surat keberapa Hud niku? 11. Monggo. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. 3. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hatinya, suka kembali kepada Allah. Nah niki 3 sifat yang ada pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dirangkum oleh Allah SWT di satu ayat yang pendek, tapi ini saged ta mriki niru, mugi-mugi saged. Kulat-kulat penyantun, tiang santun. Seneng napa mboten menawi ningali tiang kok santun, sopan, santun, seneng mboten? Nggih. Berarti lek mriki urun disenengi tiang santun. Kita buktikan sekarang biar sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang penyantun, lembut hatinya dan suka kembali pada Allah ini semakin nyata bagi kita, tidak hanya sebatas teori dan pengetahuan. Kita buktikan dari kisah-kisahnya. Kisah Nabi Ibrahim yang menggambarkan, yang mewakili sifat penyantunnya. Niki ada di surat sifat penyantun dan lembut hati di surat Maryam 42 sampai 47.
Monggo, Pak. 42 sampai 47 agak panjang. 42 surat Maryam setelah Al-Kahfi juz 15 juz 16. Nggih. Ayat 42. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Satu ayat lagi, Pak, nggih, sampai 45 dulu. Kita Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. nggih. Niki beberapa ayat pertama ini kita bahas dulu, nanti kita lanjutkan untuk membuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam sosok yang penyantun dan lembut hatinya. Coba Bapak Ibu, kalau kita perhatikan redaksi bahasa Arabnya, ini kan terjemahnya. Kalau kita kaji lebih mendalam kata-kata dalam bahasa Arabnya, qala li abihi ya abati. Bahasa Arabnya bapak niku, bapakku niku abi. Kalau ditambah huruf ta jadi abati, itu beda arti. Abi niku bapak, abati bapak tersayang, bapak terkasih, bapak tercinta. Dari panggilannya saja sudah menunjukkan betapa Nabi Ibrahim niki santun kepada bapaknya. Padahal bapaknya niku tiang sesat, tiang musyrik. Tapi Nabi Ibrahim dari ayat pertama yang dibacakan tadi tidak langsung ngecap, tapi mengatakan, "Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Berarti kan nyembah watu. Kenapa tidak langsung ngeten, "Pak, jenengan niku lho sesat sama niku. Musyrik neraka sampean. Mosok watu sampean gawe dhewe, sampean ukir-ukir dhewe, sampean sembah-sembah dhewe." Kan bisa seperti itu sebenarnya. Tapi apakah Nabi Ibrahim seperti itu? Mboten. Memilih kata-kata yang lemah lembut karena kesantunannya. Nah, monggo dibalekaken teng awake dhewe. Selama ini sehari-hari kita kalau interaksi sama orang-orang niku senengane yok nopo? Apakah titik-titik? Misal nggak cocok, ada yang berselisih, langsung mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak sesuai. Wis ojo iku sesat wong iku. La haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim saja yang jelas-jelas ayahnya sesat di depan mata, tidak ada kata-kata sesat itu terucap dari lisannya. Sekarang kita banyak diadu domba di media sosial. Sedikit-sedikit anggar nggak cocok, nggak sesuai, nggak sama, dibilang kata-kata yang hal-hal yang negatif sekali. Nah, ini PR bagi kita nggih. Nun sewu, kita ini Bapak Ibu nggih sedang diadu, sedang dilemahkan. Apanya? Akidahnya, syariahnya, moral akhlaknya. Oleh siapa? Cendekiawan-cendekiawan barat yang memang konsentrasinya ingin melemahkan Islam. Disebut sebagai orientalis. Itu agenda besar mereka. Sehingga apa? Jangankan kata-kata, jangan kalau ningali media sosial komentar-komentar itu seperti apa kata-kata anak-anak muda remaja kita, kata-katanya, postingan-postingannya. Karena apa? Degradasi ini, penurunan sengaja oleh orang-orang orientalis ini dijauhkan dari ajaran Islam, sehingga mereka nggak peduli lagi halal haram, zina. Tidak hanya zina, mereka ingin lebih parah dari itu, meniru perilaku kaum Nabi Lut, LGBT. Enggak hanya di situ,
Itu urusan sosial, hubungan sesama manusia, ekonomi dihancurkan dengan apa? Judi. Dijauhkan dari keyakinan bahwa perkara itu haram, dibuat hal yang biasa, mewabah di tengah-tengah masyarakat kita. Oke? Lah itu saja yang jelas-jelas banyak hal yang kurang sesuai. Lah, komentar-komentar ini seandainya kita sama-sama merujuk dan mencontohi, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan berdakwah niku bil hikmah wal mau'izah hasanah, kata-kata yang baik. Tidak mudah ngilokno, tidak mudah ngecap, apalagi melabeli seseorang dengan label-label yang tidak patut. Kemudian kalau kita lihat runtutan yang kita dengar terjemahnya tadi itu menunjukkan betapa Nabi Ibrahim itu sayang sama ayahnya, dan kata-katanya itu sangat santun sekali. Sekarang coba dilanjutkan, Pak. Jawaban ayahnya seperti apa kasarnya? Monggo. Lanjutan ayat 46-nya. Ia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Berarti ada dua ancaman. Bapaknya dialusi sama Nabi Ibrahim, dijawab dengan kata-kata, bencikah engkau Ibrahim terhadap Tuhanku? Mengatakan itu Tuhan. Ini kan sesat, musyrik. Jika kamu tidak berhenti menceramahiku wahai Ibrahim, aku akan merajammu. Dirajam itu diapakan, ibu bapak? Dibunuh toh. Dicincang. Kok dicincang? Intinya diancam mati. Kalau engkau tidak berhenti menceramahiku wahai Ibrahim, dan kamu benci terhadap Tuhan wahai Ibrahim, kamu aku bunuh. Sudah, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama. Diusir. Nah, yang menarik adalah bukti Nabi Ibrahim lembut hatinya. Ini kan contoh santun tadi, memilih kata-kata, memanggil ayahnya dengan kasih sayang, tidak menyebut sesat padahal jelas sesatnya, tidak menyebut wahai ayahku yang musyrik padahal benar-benar kesyirikannya, jelas kemusyrikannya. Diancam dibunuh, dimarahi, diusir. Kita lihat apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo, Pak. Ia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Salamun alaika. Nabi Ibrahim boten bales dengan kata-kata kasar, Bapak Ibu. Padahal dikasari seperti itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Salamun alaika. Kesejahteraan bagimu, kedamaian bagimu, keselamatan bagimu. Beliau diancam pembunuhan, diancam dibunuh, diancam diusir dan sebagainya. Balesin apa? Apakah balas dengan kata-kata yang kasar juga? Wis Pak, sak karo sampean kandhani gak iso ya wis, neraka ya wis. Aku gak melok-melok. Ndak gitu, Pak Ibu. Apa yang dikatakan? Salamun alaik. Keselamatan bagimu wahai ayahku. Kedamaian bagimu wahai ayahku. Niki mboten saged kecuali orang yang memiliki hati yang lembut dan orang yang santun, yang penyantun. Itulah ini penting bagi kita di momen-momen menjelang Idul Adha ini kan mengenang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo sarang-sarang di samping kita bertekad untuk mengikuti jejak beliau, yaitu ibadah-ibadah kan banyak yang berkiblat ke Nabi Ibrahim, ibadah haji, ibadah kurban. Nah, termasuk ini kesantunan dan kelembutan hati. Tidak berhenti di situ. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memohonkan ampunan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Cobi menawi terjadi kepada kita.
tiyang ngilokno, tiyang ngelek-ngelekno, tiyang wis pokoke mboten enten apike teng mriki. Kinten-kinten saged mboten balese sae, malah ndongaaken sae. Saged nggih? Gampil insyaallah nggih. Dalem? Nggih, soalé pahalane ageng. Janjine niku swarga. Makanya pun rada abot, tapi lek saged niki nggih sami kados akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang menghina beliau, menyakiti beliau secara fisik maupun non fisik, tapi beliau membalasnya dengan doa. Kita tentu ingat kisah di Taif kan, bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah kakinya, dilempari batu. Tapi apakah Rasulullah mengumpat mereka, memaki mereka, malah mendoakan mereka, didoakan agar anak cucunya mendapatkan hidayah. Wis gak apa-apa lek mbah-mbah gak iso dijak, ya muga-muga anak putune iso dijak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Ini mewakili dua sifat. Pertama, halimun awwah. Halim, penyantun, awwah, lembut hatinya. Sekarang kita akan membahas satu sifat lagi yang di ayat 75 surat Hud tadi, nggih menika munibun. Wa halimun awwahun munibun. Munibun niki suka kembali kepada Allah. Lek enten masalah balik ke Gusti Allah. Mboten kados sebagian orang di zaman sekarang ada masalah malah ditulis di status. Nah niku balike teng WA berarti. Balike teng Facebook, balike teng pundi. Nabi Ibrahim alaihissalam memberi contoh pada kita kalau ada masalah balik teng pangeran, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di surat Al-Anbiya 58 sampai 69. Tapi ini kalau dibaca semua nanti takut waktunya belum cukup. Kulo ingin fokus kepada niki, Pak. Monggo surat Al-Anbiya yang dibaca adalah mulai dari ayat sebenarnya nggih surat ke-21 ayat 59 sampai 6 ayat 58 sampai 69 sebenarnya. Tapi karena takut nanti kedisian waktu Isya nggih, kita tidak bahas semua. Monggo dibaca terjemahipun nyun tulung di ayat 68 dan 69, dua ayat terakhir mawon. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nggih, niki dua ayat terakhir. Yang mana di situ Nabi Ibrahim hendak dibakar. Hendak dibakar. Sejarahnya seperti apa? Ngeten. Nabi Ibrahim setelah berdakwah kepada ayahnya di lingkup keluarganya, tidak berhenti di situ, tidak putus asa, tapi juga berdakwah kepada masyarakat dan warga sekitarnya, kaumnya. Tapi kaumnya tidak lantas memahami dengan benar apa yang disampaikan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim AS mencari cara, bagaimana caranya menyadarkan mereka bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Akhirnya ketika kaumnya ini ada acara sehingga meninggalkan kampung dan kampung halamannya, Nabi Ibrahim datang ke tempat ibadah mereka. Banyak berhala di sana, Bapak Ibu. Berhala ini dihancurkan sama Nabi Ibrahim yang kecil-kecil. Anggaplah pakai alat nopo ngoten. Yang palu besar niku jenenge napa, Bapak Ibu? Bodem napa? Ya kapak lah, anggap kapak nggih. Lah selesai menghancurkan yang kecil-kecil ini dikalungkan di berhala yang paling besar. Mereka kembali melihat, loh kok ajur kabeh? Akhirnya mereka bertanya-tanya, akhirnya tersimpulkan pasti ini Ibrahim. Panggil dia. Kalau kita lihat di surat Al-Anbiya tadi difirmankan oleh Allah SWT, a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, ayat 62. A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala ini? Tapi mereka tidak mengatakan berhala, tapi Tuhan. Adakah engkau yang melakukan ini
kami kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Maksud Tuhan saged guling ngoten kan, enggak masuk akal. Sehingga Nabi Ibrahim jawabnya gampang. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Oh sanes, jenengan saged ningali piyambak. Coba lihat itu kapaknya siapa yang bawa. Siapa yang bawa itu? Dia yang menghancurkan. Kalau nggak percaya tanya mereka itu. Yang hancur itu kamu ajak ngomong. Di situ tercengang semua. Warga kan ngelompok sedanten itu. Nah, raja yang berkuasa saat itu orang yang dolim, Bapak Ibu. Secara akal nggak bisa jawab. Aslinya dalam hati dan pikiran mereka itu benar Yohan Ibrahim ini. Tapi orang dolim itu nggak mau kalah. Berdebat secara ilmiah tidak berhasil, pakai fisik dan kekuasaan. Ini bahaya. Orang yang punya kekuasaan, orang punya wewenang, dielingno secara kebenaran, kok sebenarnya itu ya aslinya benar, tapi dia nggak terima menggunakan kekuasaannya dengan kezaliman. Apa yang dilakukan oleh raja saat itu? Harriquhu. Nah, secara akal nggak bisa ngalahkan, secara logika nggak bisa ngalahkan, pakai kekuasaan dan kezaliman, bakar Ibrahim. Coba bayangkan kalau tangkut jenengan, dua masalah besar Nabi Ibrahim kan, bapaknya seorang yang musyrik, nyembah berhala depan mata Nabi Ibrahim, betul? Kemudian masalah kedua mau dibakar hidup-hidup. Adakah di antara kita ada yang masalahnya lebih besar atau minimal samalah dengan dua masalah ini? Mboten enten nggih. Nah, enggak ada alasan bagi kita tidak menjadi sosok yang santun dan kembali kepada Allah. Diuji hal napa langsung seakan-akan mau habis atau selesai kehidupan ini kan mboten angsal ngoten nggih. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar didatangi malaikat Jibril. Ya Allah Ibrahim, apa yang bisa saya bantu? Kata Nabi Ibrahim apa? Anta lah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, kalau sampean ya enggak usah repot-repot. Jibril, ini membahasakan nggih. Enggak usah repot-repot. Saya punya Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Coba bayangan Ibu. Kok ada masalah besar depan mata nih loh, Nabi Ibrahim. Gimana kupuh? Dia yakin ada Allah yang akan menolongnya karena beliau sedang bertugas mensyiarkan agama Allah. Sehingga kalau kita bisa sampai kepada level seperti itu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Taala, akan ada ma'unah, pertolongan Allah yang mungkin tidak umum. Enggak umum, boten kalau masuk akal nggih masuk akal. Hukum akal sama hukum kebiasaan kan beda nggih. Mungkin akan ada pertolongan-pertolongan Allah yang di luar nalar kita, yang tidak biasanya. Kok iso ya dimudahkan urusanku? Itu mungkin karena kita suka kembali kepada Allah. Sehingga hal yang tidak mungkin terjadi bisa mungkin terjadi. Seperti halnya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim saya itu tahu. Ya bakaran gak apa-apa maring ini tadi adem kok. Boten. Ini boten semerap. Tapi Nabi Ibrahim itu yakin akan pertolongan Allah. Embuh berupa apa pertolongannya? Apakah diturunkan hujan? Kalau diturunkan hujan biasa, tidak menjadi mukjizat. Karena misal diturunkan oleh Allah hujan, ya wajar. Api kena hujan padam, kena air padam. Ini api menyala-nyala, Nabi Ibrahim malah kedinginan. Ini yang dimaksud dengan ma'unah. Kalau Nabi mukjizat. Kalau kita hamba-hamba Allah yang bukan Nabi seperti ini, kalau bisa meniru sifat ini, insya Allah hal-hal yang di luar nalar kita dihadirkan ketika ada masalah atau kesulitan. Ternyata malam ini Allah mengizinkan kita hanya membahas 3 sifat Nabi Ibrahim saja. Nggih menika napa wau? Halimun, penyantun, awwahun, lembut hatinya, munibun, suka kembali kepada Allah. Mungkin manfaatipun mriki saged dados hamba-hamba Allah yang lembut hatinya, sopan santun dan senengan niku balik nang Gusti Allah dalam segala urusan. Allahumma amin. Katen mawon yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.